Mbak Filda ya ini? Iya. Sudah lama ya Mbak ya nggak pernah ketemu. Iya ya Mbak, pandemi. Iya, Mbak Filda datang sini tadi nggak tersesat Mbak? Nggak lupa jangan kesini. Enggak. Iya. Mbak Filda apa kabar? Baik Mbak, alhamdulillah. Mbak Wulan sendiri gimana? Alhamdulillah sudah baikan sekarang. Iya. Oh iya, Mbak Filda datang sini mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya nih Mbak, mau konseling. Mau konseling. Sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Pernah sih. Nah, oke, jadi saya jelaskan lagi ya. Mungkin sedikit lupa tentang konseling. Iya Mbak. Ya, jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Jadi saya sebagai konselor dan Mbak Filda sebagai konseli. Nah, tujuannya untuk memecahkan masalahnya konseli. Jadi di sini untuk memecahkan masalahnya Mbak Filda. Nah, saya sebagai fasilitator dan yang memecahkan masalah itu adalah Mbak Filda sendiri. Begitu ya Mbak ya? Iya Mbak. Lalu dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi. Jadi ada 12 asas nih Mbak yang harus kita patuhi dalam proses konseling ini. Nah, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana dalam proses konseling ini nanti saya dan Mbak Filda ini harus menjaga rahasia. Terutama saya tidak boleh menceritakan masalahnya Mbak Filda kepada orang lain di luar. Jadi benar-benar harus dijaga gitu ya Mbak rahasianya. Saya boleh menceritakan masalahnya Mbak Filda ke orang lain atas seizin Mbak Filda gitu ya Mbak. Iya Mbak. Jadi jangan takut kalau masalahnya akan bocor gitu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi diharapkan dalam proses konseling ini Mbak Filda datang sini tadi tuh nggak dipaksa siapapun gitu. Jadi datang sini atas dasar sukarela kan Mbak? Iya Mbak. Ya, jadi nggak dipaksa siapapun ya. Ya, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan dalam proses ini nanti Mbak Filda ini bisa terbuka menjelaskan masalahnya kepada saya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, begitu ya Mbak? Iya Mbak. Oke, bagaimana? Sudah paham mengenai konseling? Sudah. Duduknya mungkin sudah nyaman? Udah nyaman kok. Ya, boleh. Silahkan sekarang Mbak Filda menjelaskan permasalahannya. Iya, jadi gini Mbak, saya kan kerja di koperasi karyawan, kopkar kayak gitu. Jadi kita itu ngurusin simpan pinjam sama penjualan. Nah, saya ini sudah bekerja di sana 1 tahun. Akhir-akhir ini saya mulai nggak nyaman kerja di sana karena ada beberapa hal yang mengganggu saya. Salah satunya itu teman kerja saya. Teman kerja saya itu ada 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Nah, kita itu memiliki jobdesk masing-masing. Saya bagian admin, teman saya yang cewek itu bagian penjualan, sama 1 cowok itu bagian umum atau yang bagian bersih-bersih, terus kirim berkas kayak gitu. Nah, dulu itu waktu awal masuk itu kita ada kesepakatan kalau kita memang memiliki kerjaan masing-masing, tapi kalau salah satu dari kita itu longgar atau santai dan satunya sibuk kayak repot ngerjain, kita itu yang santai bisa bantuin kayak gitu. Nah, tapi kemarin itu kayak nggak ada kesepakatannya, kayak nggak berjalan gitu Mbak, kayak diabaikan aja gitu. Soalnya kemarin itu kan ini pandemi ya Mbak, pandemi jadi penjualan sepi karena banyak masalah ekonomi juga, terus ada potong gaji kayak gitu. Nah, saya kan bagian admin itu ngurusin simpan pinjam. Ada yang karyawan, ada yang mau ngambil simpanan, ngambil tabungan, terus mau pinjam uang. Nah, teman saya yang bagian penjualan ini kan waktunya longgar kayak gitu. Nah, saya lagi repot. Maksud saya kan dulu ada kesepakatan kayak kalau salah satu dari kita repot bisa bantuin. Tapi waktu saya minta bantuan itu kayak mereka itu nggak mau bantuin kayak gitu.
Jadi Mbak Vilda ini bekerja di koperasi perusahaan atau bagaimana? Iya, koperasi perusahaan. Koperasi karyawan kayak gitu. Oke. Jadi dalam koperasi ini dalam satu ruangan gitu ya ada tiga orang. Yang pertama Mbak Vilda sebagai admin, terus yang kedua temennya cewek sebagai penjualan. Iya. Terus yang ketiga temennya cowok ini sebagai kayak kirim-kirim berkas sebagai umum ya, gitu ya. Lalu dalam waktu awal masuk itu ada kesepakatan bahwa kalau yang satunya longgar, yang satunya harus bantuin gitu. Karena sekarang lagi pandemi, Mbak Wildanya ini lagi banyak yang pinjam gitu ya, karena bagian admin banyak yang pinjam, otomatis temennya yang bagian penjualan ini jadi longgar gitu ya. Karena tokonya sepi kayak gitu. Lalu temennya Mbak Wilda ini nggak bantuin gitu? Enggak, mereka malah kayak nonton film, bercanda-bercanda gitu. Padahal ini posisinya mereka tahu kalau Mbak Wilda sibuk? Tahu, kita satu ruangan soalnya. Mbak Wilda ini nggak minta tolong ke temennya? Kalau saya sibuk nih, bantu nggak? Iya sih Mbak, pernah kayak gitu. Waktu saya repot, saya coba minta bantuan ke mereka. Mbak, saya lagi ngerjain ini, minta tolong bagian ini dong, kayak gitu. Terus mereka bilang, itu kan bagian kamu. Saya juga itu bukan tugas saya nggak berani nggak berani ikut gitu Mbak. Padahal di awal mereka bilang kalau mau bantu gitu ya. Iya. Terus, maaf ya Mbak. Iya, enggak apa-apa Mbak. Jadi kesepakatannya di awal bahwa mereka itu bilang kalau mau bantu Mbak Wilda. Kalau salah satu ada yang repot nih harus bantu, tapi dalam kenyataannya mereka tuh nggak bantu, meskipun Mbak Wilda sudah mengingatkan kalau ini saya lagi sibuk, minta tolong bantuin, tapi mereka malah jawab kalau saya nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Pernah nggak Mbak Wilda iketin? Dulu kan ada kesepakatan gitu, gimana? Kalau ngingetin itu sih nggak pernah ya Mbak, soalnya kan saya juga baru di sana, terus teman-teman saya juga lebih senior dari saya. Kalau mau ngungkit itu agak kurang enak gitu. Sudah berapa lama Mbak Wilda di sana? Di sana 1 tahun, hampir 1 tahun. Sebelumnya ketika bekerja di sini, sebelum Mbak Wilda datang nih, mungkin nggak ada Mbak Wilda ini gantiin posisi orang atau bagaimana? Saya juga pernah mikir kayak gitu Mbak, soalnya kan dulu sebelum ada saya itu kan teman saya yang cewek itu ngerjain tugasnya semua, kayak misalnya bagian pinjaman, simpanan, bagian admin itu sama penjualan. Jadi bagian admin sama penjualan itu diurus 2 orang, teman saya, satu cowok yang umum itu sama satu cewek ini. Nah, waktu saya masuk, penjualan sama admin itu dipisah jadi 2, satu bagian penjualan, satu bagian admin. Nah, saya dulu itu mikirnya apa saya itu ngambil posisinya kayak gitu, soalnya dulu itu semua diurus dia, terus sekarang adminnya saya. Soalnya dulu Mbak ada yang kayak mau nanya-nanya pinjaman atau simpanan gitu, nanyanya ke teman saya yang cewek. Terus teman saya jawabnya, tanya aja ke adminnya, itu bukan tugas saya, kayak gitu. Jadi temennya Mbak Wilda ini tadi itu kayak ngerangkep gitu ya? Iya, dulu sebelum saya itu ngerangkep. Sebenarnya kan malah lebih enak gini ya, dibagi tugasnya jadi tertata gitu ya. Ada yang bagian penjualan sendiri, ada yang admin sendiri. Kalau dulu kan kayaknya lebih ribet gitu ya, satu orang ngurusin penjualan, ngurusin admin gitu ya. Malah kayaknya lebih enak sekarang deh, kan ada yang bantuin gitu. Iya, saya juga mikirnya sebenarnya ini lebih mudah kalau tugasnya dibagi, tapi kok kayak gini, apa karena saya di bagian admin terus dia di bagian penjualan kayak gitu. Kira-kira menurut Mbak Firza kenapa kalau di bagian admin? Apakah lebih bergengsi atau lebih dipandang bagaimana? Mungkin kalau tuh dulu kan saya ditaruh di bagian admin itu karena saya anak baru. Nah, bagian admin itu lebih banyak longgarnya, jadi saya bisa belajar di bagian admin, belajar juga di pertokoan, di penjualan.
Nah, teman saya ditaruh di penjualan, soalnya di penjualan itu lebih repot, harus melayani orang dari pagi sampai sore. Saya ditaruh di admin itu supaya bisa nyambi-nyambi belajarnya. Nah, terus kayak gimana ya Mbak? Gimana? Jadi temennya Mbak Fitri tadi tuh kayak di awal itu ditaruh di admin karena bisa sambil belajar, karena yang di penjualan itu rame gitu ya. Iya. Lalu ada kesepakatan gini nggak? Misalnya yang di penjualan nanti dirubah deh, nanti berapa kali gitu pindah gitu. Iya Mbak, ada. Dulu itu kata atasan saya bilang saya sementara di bagian admin sambil belajar, nanti setelah 6 bulan digilir. Oh gitu. Digilir saya bagian pertokoan supaya bisa prakteknya lebih bisa kayak gitu. Terus tapi setelah 6 bulan sampai saya 1 tahun itu tidak pernah digilir. Nggak pernah digilir. Iya. Nah, dalam 1 tahun itu apakah sikapnya temannya Mbak Frida itu sama seperti itu? Awalnya dulu itu sih Mbak, biasa aja. Terus semakin kesini enggak, mulai kayak ada yang beda gitu. Dulu biasanya seperti apa? Biasa aja itu ya seperti apa? Apakah nyapa atau ngajak ngobrol atau gimana? Ngajak ngobrol, terus kadang juga bantuin. Nah setelah 6 bulan itu ya ndak ada pindah posisi. Ndak ada pindah posisi itu, jadi dia ngerasa kayak repot di penjualan. Saya juga ndak tahu. Tapi mulai 6 bulan terakhir kan ada pandemi, jadi pertokoan itu sebenarnya sepi, yang ramai malah admin. Gitu. Jadi mungkin karena nggak digilir gitu ya, jadi dia agak berubah. Dulunya itu sering ngobrol-ngobrol gitu, sering. Kalau ngobrol-ngobrol nggak terlalu sering, soalnya kan kita juga baru kenal, saya juga masih beradaptasi gitu sama teman-teman. Terus kalau saya nanya-nanya juga kadang jawabnya nggak enak gitu Mbak. Contohnya seperti apa jawabnya nggak enak? Kalau misal ada yang karyawan nih, anggota koperasi nih, yang nanya ke saya, Mbak, simpanan saya ada berapa, kayak gitu. Tapi nanyanya berulang. Misal hari ini saya jawab, besoknya tanya lagi. Terus saya bilang, Mbak ini kok masih belum jelas. Nanya ke teman saya yang cewek, Mbak ini kok kayaknya masih belum jelas. Kemarin saya udah jawab ini orangnya simpanannya berapa-berapa, tapi sekarang nanya terus. Terus dia bilang, blokir aja orangnya, nggak usah ditanggepin, kayak gitu. Itu nanyanya lewat chat gitu ya? Anggota nanya lewat chat. Terus saya bilang ke teman saya yang cewek, takutnya kan saya kurang jelas jelasin ke karyawan. Jadi sampai tanya berulang-ulang gitu ya? Saya mungkin ada kata-kata yang nggak dimengerti. Terus saya tanya ke teman saya, maksud saya biar dikasih tahu, biar dijelasin yang bener itu ngasih taunya kayak gimana. Tapi malah tanggapannya nggak usah ditanggepin, diblokir aja nomornya, kayak gitu. Jadi nggak malah yang Mbak Firda harapkan itu ditunjukkan gimana sih cara ngeladenin nanggepin orang yang tanya itu gimana. Gitu ya, harapannya Mbak Firda itu tanya tuh kayak gitu, tapi malah disuruh blokir gitu ya. Lalu dulunya kan sering tanya masih dijawab enak, nah akhir-akhir ini dijawabnya kayak gitu gak enak. Terus sekarang ini kan Mbak Frida apa ini repot, bagian admin yang repot, terus temennya tadi yang bagian penjualan itu sepi. Nah apa yang dia lakukan? Ya saya ngerjain kerjaan saya itu, terus teman saya ya biasa nyantai nonton film kayak gitu. Nonton film, tapi malah nggak bantuin Mbak Frida gitu ya? Enggak, malah nonton film kayak gitu, bercanda-bercanda, cerita-cerita sama teman saya yang cowok. Selain itu apa lagi yang membuat Mbak Frida ini nggak nyaman di situ? Kadang ini sih Mbak,
Saya tiap hari kan laporan ke atasan saya, laporan hasil pembukuan per hari gitu. Per hari saya laporan ke atasan saya. Nah pas laporan itu, setelah laporan besoknya itu kadang dicek sama teman saya. Kayak saya mikirnya wajar sih, kan saya anak baru, terus dicek teman saya lapornya bener apa enggak. Waktu dicek katanya ini ada yang kurang, ini kwitansinya buktinya enggak ada. Terus oh iya tambah, ya udah nanti saya tambahin. Padahal itu sudah ACC dari atasan saya, sudah ditandatanganin sama atasan saya. Pas saya cek lagi emang kurang sih buktinya, tapi ini kas bank. Kalau kas bank itu tanpa bukti nggak apa-apa, soalnya kita sudah punya bukti transaksinya. Di transaksi bank kan tiap hari di print, jadi kalau misal nggak ada kwitansinya nggak apa-apa. Tapi karena teman saya bilangnya kurang, jadi saya tambahin, terus saya minta ACC lagi, saya laporin lagi ke atasan saya. Waktu dicek, atasan saya bilangnya ini apa mbak yang kurang, kok kemarin sudah saya tanda tanganin kok dibawa ke sini lagi. Ini pak, kemarin ada yang kurang kwitansinya. Kwitansi apa? Ini ada biaya bank, biaya banknya 3.000. Di sini di transaksi sudah ada, cuma kwitansinya kurang. Terus kata atasan saya, kalau transaksi bank enggak pakai kwitansi enggak apa-apa mbak, soalnya sudah ada buktinya. Jadi intinya kayak itu permasalahan yang enggak terlalu serius, tapi selalu diungkit-ungkit kayak gitu mbak. Misal tugas saya itu masih banyak yang kurang kayak gitu kalau ngadu ke atasan saya. Oh, jadi selain temennya tadi cuek, kalau nggak mau bantuin ketika Mbak Frida sibuk, dia juga sering ngadu ke atasan kalau pekerjaan Mbak Frida ini ada yang kurang gitu ya. Iya. Contohnya itu tadi kurang masalah pembukuan, padahal sudah di STC nih sama atasan, tapi dia nih masih dicek lagi. Iya. Yang katanya kurang, padahal kan sudah di ACC sama atasan, ngapain dia ikut-ikut? Toh dia kan bukan bagian admin, dia kan bagian penjual sendiri kan. Mbak Frida minta bantuan, dia nggak mau bantu. Tapi giliran sudah di ACC sama atasan nih, kenapa dia ikut campur gitu ya? Iya mbak, jadi itu yang bikin saya kurang nyaman di sana. Soalnya apa yang saya lakukan itu kayak pasti ada aja yang salah. Itu sudah berapa lama? Apakah setiap hari selalu ada aja yang salah atau bagaimana? Enggak setiap hari, cuma sering gitu ya. Bisa seminggu 2 kali 3 kali? bisa 3 kali 4 kali sih. Seminggu itu ya? Iya. Jadi apa yang Mbak Frida rasakan pada saat itu? Ya kadang ya kesel, cuma ya emang saya yang kurang sih, cuma kan itu enggak terlalu itu sih, Nggak terlalu parah gitu ya? Iya, dan atasan saya juga nerima itu, enggak. Sebenarnya kalau enggak pakai emang enggak Nggak apa-apa. apa-apa. Misalkan Mbak Frida tanya, jelasin ke temennya tadi nih, yang cewek kan, yang cewek suka ngadu nih ke atasan kalau ada yang kurang. Pernah nggak Mbak Frida jelasin ke dia? Iya pernah, saya bilangnya, mbak ini katanya kalau transaksi bank enggak pakai kwitansi enggak apa-apa. Kemarin atasannya bilangnya kayak gitu. Terus kata teman saya, kan kalau ada lebih baik enggak apa-apa, kan kalau lebih baik kenapa enggak gitu. Jawabnya seperti itu, tapi selalu diulang-ulang gitu ya? Iya. Dengan kesalahan yang sama gitu? Enggak cuma itu sih mbak, ada yang lain juga. Apa contohnya? Kayak misal bayar pajak nih mbak. Bayar pajak kan tiap bulan, tiap awal bulan maksimal tanggal 10. Nah saya ngerjain kayak tutup buku itu bisa 1-2 hari nunggu SO1 kayak gitu, nunggu stock of name, stok kas gitu, kayak ngitung kas of name gitu. Pokoknya pembukuan itu bisa misalnya sampai tutup buku tanggal 30 atau 31 bisa selesai tanggal 1 atau tanggal 2-nya. Jadi lebih lama gitu? Iya, seharusnya gitu. Nah itu kalau mau bayar pajak kan kita maksimal tanggal 10, itu tanggal
3 atau tanggal 4 itu sudah buru-buruin, cepet bayar gitu. Padahal kita, meskipun saya selesainya tanggal 2 misalnya, itu harus dicek dulu sama atasan saya. Itu ngeceknya 1 bulan itu transaksinya ada yang salah atau enggak. Meskipun sudah di ACC tiap harinya sudah dicek, kita tetap aja dalam 1 bulan itu dicek lagi Gitu. pembukuannya. Tapi teman saya, kenapa enggak bayar pajak, ini mbak belum selesai, masa ngerjain itu aja nggak selesai. Pernah Kak Mbak Frida minta bantuan? Ya kan temennya tadi bilang kok gitu aja kenapa nggak selesai. Pernah nggak Mbak Frida minta bantuin gitu? Kalau stok online itu biasanya tugasnya teman saya, soalnya ngitungin stok barang di toko. Nah itu setelah itu dikasihkan ke saya ngerekap, cuma nunggu ACC dari atasan saya. Atasan saya itu ngeceki transaksi semuanya, terus saya jawabnya, mbak masih nunggu oke dari atasan saya. Kalau masih belum, saya juga belum bisa bayar pajak, kayak gitu sih. Gitu. Jadi Mbak Frida ini kurang nyaman di tempat kerja karena itu tadi ada temennya yang nggak enak. Di awal itu masih enak, masih oke lah, masih biasa aja. Tapi makin kesini kok gini, Mbak Frida repot minta bantuan, lo nggak dibantu, malah dia asik nonton film gitu ya. Terus suka nyari kesalahan Mbak Frida juga, suka ngadu ke atasan gitu. Terus itu tadi jangka waktunya buat bayar pajak itu kan masih tanggal 10, masih lama. Tapi tanggal 2, tanggal 3 udah diburu-buruin gitu ya, buat bayar gitu. Jadi itu yang membuat udah nyaman di tempat kerja. Selain itu sikapnya pernah nggak ngobrol yang lebih intens gitu sama temennya tadi? Dulu kan satu ruangan ya Mbak ya? Iya, dulu pernah sih Mbak cerita, cuma tanggapannya ya kayak gitu, nggak enak aja. Kayak saya cerita terus kayak malah nyalahin gitu. Sebenarnya saya nggak minta solusi sama mereka, cuma saya mau didengerin gitu. Cuma mereka pasti nyalahin kayak gitu. Jadi saya setelah itu nggak pernah jarang cerita. Kalau mau tanya atau ditanya gitu aja mau ngobrolnya. Jadi satu ruangan nih, satu ruangan ya. Jadi diem-dieman nih sama Frida akhir-akhir ini. Kalau nggak penting banget nggak tanya. Iya kayak gitu. Jadi mulai nggak nyaman. Oke, jadi solusinya ke depan apa nih, tujuannya Mbak Frida? Saya sih mikirnya sekarang saya lagi nyari kerja lain, sambil nyari ya dijalanin aja dulu yang ini. Jadi dibetah-betahin di tempat itu meskipun dengan kondisinya seperti ini, yang nggak nyaman seperti ini gitu, tapi sambil nyari gitu. Iya. Jadi sudah berapa lama kira-kira yang Mbak Frida sudah nyari ke tempat lain? Udah, saya nyiapin berkas saya itu sudah dari 3 bulan yang lalu. Sudah dari 3 bulan yang lalu. Iya, sama nanya-nanya ke teman-teman kayak gitu. Karena udah nggak betah gitu ya Mbak di tempat itu. Cuman sambil nunggu di tempat lain, Mbak Frida masih dijalanin aja di tempat itu gitu ya Mbak. Iya, apalagi kan lagi pandemi ya Mbak, nyari kerja juga susah. Ya, jadi tujuannya mau pindah gitu ya, mending kayak di situ gitu. Iya Mbak. Oke, jadi sudah ada solusinya ya Mbak ya, nanti kedepannya mau nyari ke tempat lain gitu. Iya. Saya rasa sudah cukup konseling hari ini. Nanti kalau masih ada yang kurang dari mungkin ada perkembangan dari konseling ini, kita bisa cari lagi ya Mbak ya dari. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Iya, makasih ya Mbak udah dengerin ceritanya. Iya, sama-sama. Iya.